investasi di Taspen sejak tahun 2020. Di sebelah kiri saya Pak Feb Sumandar, Direktur Perencanaan dan Aktuaria. Kemudian sebelah kirinya lagi Ibu Diantini, Direktur Kepatuhan dan Menris. Lalu Ibu Ovita sebagai Direktur SDM dan IT. Dalam hal ini juga dalam kesempatan kali ini beliau juga menjabat sebagai PLT Direktur Operasional, karena Direktur Operasional kami saat ini sedang menjalankan ibadah umroh. Nah, program PT Taspen Persero sebenarnya ini terbagi dalam 4, cuman 2 yang besar, itu adalah THT dan pensiun, gitu ya. Jadi untuk THT sendiri itu kalau kita ngelihat di sini iurannya adalah 3,25% dari Gapok plus tunjangan gitu untuk masa perlindungan peserta aktif dan pensiun. Kemudian untuk pensiun ini 4,75% dikali Gapok plus tunjangan keluarga. Itu pensiun masuk ke buku AIP atau akumulasi iuran pensiun yang kita kelola dan kita kembangkan. Kecuali ada klaim-klaim khusus dari Kemenkeu yang biasanya dilakukan secara periodik gitu ya. Kemudian juga kita memberikan jaminan kecelakaan kerja, yaitu iuran dari pemberi kerja 0,24% dari Gapok plus JKM 0,72% dari gaji pokok. Mungkin kita bisa next slide. Oke. Nah, berhubungan dengan slide yang pertama tadi gitu ya. Jadi walaupun Taspen ini sudah mengembangkan pelayanan secara digital, tapi faktanya pengajuan klaim pensiun itu baru 35% yang memanfaatkan gitu. Jadi 65%-nya itu masih bersifat, kalau lawannya digital kan analog, dalam hal ini manual gitu. Sehingga itu menjelaskan juga kenapa dari 1.344 karyawan Taspen, 70%-nya itu adalah tenaga di kantor-kantor cabang di seluruh Indonesia. Karena faktanya 60% itu masih pengajuan klaim manual gitu ya. Untuk pembayaran pensiunan, untuk autentifikasinya yang dilakukan setiap bulan, itu baru 58% saja yang memanfaatkan autentifikasi secara digital. Jadi dengan HP tiap bulan kita ngelihat muka pensiunan, terus ada yang nengok kiri, nengok kanan dan segala macam, itu baru dimanfaatkan oleh 58% oleh peserta pensiunan. Sisanya hampir 42% itu masih melakukan autentifikasi secara manual. Kita paham juga kenapa para pensiunan itu masih percaya yang manual, karena ada masih gaptek istilahnya, terus takut salah atau takut ketipu gitu ya. Jadi masih ada juga yang melakukan auten secara manual, datang ke kantor-kantor cabang atau kita yang datang ke rumah pensiunan. Next slide. Nah, ini yang berhubungan dengan layanan khusus menerima pensiun. Jadi ini adalah layanan yang kami berikan bila ada peserta pensiun yang belum melakukan autentifikasi selama 3 bulan in a row. 3 bulan berturut-turut gitu ya. Jadi ini yang kita datangi untuk yang manual, terus juga untuk memastikan bahwa janda atau duda pensiunan belum menikah lagi gitu. Jadi itu yang masih dihadapi di lapangan oleh peserta Taspen. Kemudian next slide. Nah, ini adalah pelayanan kami juga. Tadi yang sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya, layanan kunjungan penerima pensiun atau on the spot checking gitu ya. Itu jumlahnya malah kecenderungannya tiap tahun semakin bertambah. Ini manual gitu. Kemudian juga ada rekap administrasi pensiun. Ini lebih kepada kerjaan manual, yaitu pengajuan SK pensiun janda duda yatim piatu, terus penambahan anggota keluarga gitu ya. Kemudian untuk yang laporan surat pengesahan tanda bukti diri ini untuk mengetahui status menerima pensiun itu beneran janda atau
gimana gitu. Kalau udah nikah lagi ya udah berarti udah nggak eligible sebagai penerima pensiunan. Kemudian mutasi pensiun itu lebih kepada administratif, yaitu mutasi mitra bayar, mutasi pindah cabang, atau mutasi pindah rumah segala macam. Itu yang masih kita lakukan juga di kantor cabang. Next slide. Untuk melengkapi paparan dari kami, ini adalah kinerja PT Taspen Persero. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Dirjen, kita terbagi atas dua buku. Yang pertama THT, yang kedua AIP. Jadi memang aset kita itu bila digabung itu cukup besar gitu ya. Jadi ambil yang paling terakhir aja. Aset kita itu adalah 149,53 triliun untuk program THT jika KJKM, dan AIP yang dititipkan kepada Taspen untuk dipupuk itu 250,77%. Triliun, sorry. Nah, kalau kita ngelihat pertumbuhan aset THT itu CAGR-nya itu 2,52%. AIP 10,43. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kenapa CAGR-nya berbeda nih pertumbuhan asetnya? Karena gini, sebenarnya itu terlihat juga di rasio klaim, terutama di rasio klaim THT. Di tahun 2024, rasio klaim THT itu adalah 257%, gitu ya. Jadi for every dollar that we get, atau seribu rupiah yang kita terima, kita harus bayarkan 2.570 gitu. Jadi antara iuran sama klaim itu berbanding rada jomplang gitu. Dan ditutupnya gimana? Itu ditutupnya pakai hasil investasi sama fee based income atau pendapatan lain-lain gitu. Nah, untuk YOI sendiri tahun lalu yield on investment kami ini 7,68% neto. Jadi kalau dibandingkan dengan yield on investment di market itu agak jauh sih, kita di atas jauh. Kalau di market kita ngelihat sekarang tahun lalu 6,3 sampai 6,5 kita di atasnya. Kemudian yield on investment untuk AIP sendiri adalah 7,24%, juga di atas market gitu ya. Untuk weighting investasi sendiri, kita sebagian besar itu ada di SBN. Kalau Bapak Ibu nanya SBN kita tuh ngasih yield berapa sih gitu ya. Yield SBN sendiri di kita itu cukup tinggi, yaitu 7,24%, dan kebanyakan durasi-durasi yang kita pegang itu durasi-durasi panjang. Jadi artinya bila ada perubahan di makroekonomi, durasi panjang duluan yang biasanya apresiasi harganya lebih bagus. Kalau kita nggak trading pun, paling nggak kita ada accrual kupon tiap 6 bulanan untuk SBN. Mungkin itu. Saya hormati, kita masuk kepada tahapan kesimpulan rapat, dan kita bacakan sedikit rancangan kesimpulan yang akan menjadi kesimpulan rapat kita. Rancangan kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 11 DPR RI bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Direktur Utama PT Taspen Persero pada masa sidang 2 tahun 2024-2025, hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025. Komisi 11 DPR RI bersama dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Direktur Utama PT Taspen Persero menyepakati hal-hal sebagai berikut. Komisi 11 DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Direktur Utama PT Taspen tentang pembayaran pensiun bagi ASN. 2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan diminta membangun dan meningkatkan sinergi. Ini kurang nih. Membangun dan meningkatkan sinergi BUMN dalam rangka penyaluran pensiun ke kas negara oleh penerima pensiun. 3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan PT Taspen Persero meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran kepada pensiun kepada para penerima pensiun usia lanjut yang tidak bisa menggunakan aplikasi. 4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melaksanakan reformasi dana pensiun untuk memberikan manfaat yang lebih lanjut, lebih baik, dengan tetap menjamin keberlangsungan program dan meminimalkan beban fiskal pembayaran pensiun di APBN. 5.
PT Taspen Persero meninjau kembali pelaksanaan pembayaran pensiun melalui bank asing. 6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Direktur Utama PT Taspen akan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI paling lama 7 hari kerja. Silakan Pak Dirjen. Pimpinan. Anggota? Ya. Yuk. Yang nomor 4 itu bukan Dirjen Perbendaharaan. Karena dia juru bayar nih. Ya, dia juru bayar. Ya, sebentar. Oke. Iya. Hanya tukang bayar. Polisinya kan bukan di mereka. Oke. Apa lagi anggota? Bapak Ibu sekalian? Ma, Apa lagi anggota? Bapak Ibu sekalian? Ma, Ya, kembalinya dihapus saja. Jadi langsung meninjau. oke. Jadi berikutnya sudah nggak ada lah kira-kira Oke, gitu. oke. Pak Prima? Minor aja Pak. Yang nomor 3 Pak, ya ini kan meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran pensiun kepada penerima pensiun usia lanjut yang tidak bisa menggunakan aplikasi. Mungkin ini bahasanya bukan tidak bisa menggunakan aplikasi Pak, mungkin yang tidak terjangkau dengan sistem keuangan digital gitu Pak. Karena kan kita ini biar imbang antara digital dengan yang tidak digital. Mungkin itu Pak, kasih. Karena kan yang membayarkan kan Taspen dan mereka punya aplikasi, Pak. Oke. Apakah setuju Pak dengan itu? Pak Roni? Setuju ya? Nah, silakan Pak Haris. Nomor 4 menjamin mana? Nomor 3. Meningkatkan kualitas layanan pembayaran pensiun termasuk kepada penerima usia lanjut. Jadi yang muda juga harus ditingkatkan kualitasnya. Yang muda belum pensiun, Pak. Oh ya. Kalau ini kan terutama Pak. Terutama Pak. Terutama jadi ya itu terutama ini kan itu. Itu sistem keuangan dia. Cocok Pak ya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita telah menyimpulkan ada 6 poin. 5 poin utamanya, kalau poin yang terakhir itu kan normatif untuk memberikan jawaban tertulis. Kita sudah menyimpulkan hasil rapat kita pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dirjen Perbendaharaan dan Dirut Utama PT Taspen Persero beserta jajaran. Oh ya, bentar. Atas kehadirannya, dan saya ingin menyetujui kesimpulan dulu Pak, bahwa telah diterima kesimpulannya Pak ya. Ya. Dan kita telah menyetujui kesimpulan, dan pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih dan minta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses rapat tadi ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dengan mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, rapat ini saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.